Teman-teman semua, seorang sahabat sangat bisa menjadi saudara, dan seorang saudara tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pengkhianat. Sejarah kehidupan kita telah mencatatkan betapa banyak kisah-kisah orang hebat yang hidupnya berakhir tragis dikarenakan adanya pengkhianatan. Para pengkhianat ini bukanlah daripada musuh mereka, tetapi daripada orang-orang dekat. Lantas bagaimana cara kita mengetahui pengkhianat di antara kita? Dan bagaimana pula seorang ulama yaitu Hamka memandang persaudaraan dan pengkhianatan? Oleh karena itu teman-teman semua, simak video ini sampai habis, yang dimana ini akan merubah cara pandang kita untuk menilai siapa orang yang bisa kita percayai dan siapa orang yang harus kita waspadai. Mari kita bahas teman-teman semua. Seorang ulama kita, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang sastrawan, seorang penyair, seorang ulama besar dan karismatik. Dalam tasawuf modern, Buya Hamka menuliskan bahwa persaudaraan sejati itu adalah siapa? Adalah mereka orang-orang yang sangat dekat di dalam hati, melebihi kedekatan mereka daripada ikatan darah. Kendati demikian, wajib kita waspadai bahwa di balik daripada hubungan persaudaraan tentu akan mengalami suatu ujian, yaitu adalah apa? Pengkhianatan. Mengapa begitu? Karena persaudaraan bukan sekadar ucapan manis, tetapi ujian ketulusan dan keikhlasan. Dan perlu diingat, musuh yang paling berbahaya itu bukanlah musuh di luar benteng kita, tetapi orang-orang yang berada di dalam benteng kita menunggu waktu saat yang tepat untuk menghancurkan kita. Itulah musuh yang abadi yang harus diwaspadai. Kemudian, Buya Hamka juga menegaskan, dalam kehidupan ini ada dua persaudaraan. Yang pertama, persaudaraan yang benar-benar setia, yang benar-benar memegang janji. Dan yang kedua adalah persaudaraan yang penuh tipu daya, yang dimana mereka senantiasa menyiapkan segenap upaya, segenap langkah, segenap cara untuk mengkhianati kita pada waktu yang tepat bagi mereka. Dalam sejarah pun menunjukkan bahwa pengkhianatan itu sering sekali datang daripada orang-orang terdekat, dan bahkan mereka ini menganggap dirinya sebagai seorang saudara. Nabiullah Yusuf harus dibuang ke dalam sumur oleh siapa? Oleh saudara-saudara mereka. Bahkan Yesus pun harus dieksekusi dikarenakan sahabat mereka yang ternyata ia adalah pengkhianat. Dan bahkan para sahabat Nabi juga mengalami hal-hal yang namanya pengkhianatan itu sendiri. Teman-teman semua, mengenai hal ini, tentu kita bertanya, jika orang-orang besar seperti mereka dikhianati, apalagi kita, tentu tidak menutup kemungkinan betapa besar probabilitasnya agar kita dikhianati teman-teman semua. Buya Hamka pernah berkata, teman-teman semua, bahwa pengkhianatan itu selalu datang dengan senyum, bukan dengan wajah garang. Maka bagaimana kita bisa mengenali mereka yang berpotensi mengkhianati kita? Oleh karena itu, kita wajib waspada terhadap ciri-ciri orang yang memiliki sifat mengkhianat. 1. Mereka ini selalu berpura-pura setia, tetapi sering sekali mereka di belakang kita menyebarkan aib kekurangan diri kita. Ciri yang kedua adalah apa? Mereka akan datang kepada kita ketika kita telah menjadi manusia, dalam arti telah sukses di mata mereka. Tetapi ketika nasib baik tidak lagi berpihak kepada kita, kita jatuh ke dalam kehinaan, sudah barang tentu mereka akan meninggalkan kita. Kemudian, orang-orang pengkhianat ini kerap kali memanfaatkan kelemahan diri kita.
Contoh, kita begitu baik kepada orang lain, dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki niat jahat. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pengkhianat ini bisa juga mengkhianati orang lain. Karena jika dia bisa mampu mengkhianati satu orang, tidak menutup kemungkinan dia akan mampu mengkhianati orang lain, teman-teman semua. Oleh karena itu, wajiblah kita berhati-hati kepada mereka yang datang kepada kita. Mereka mengaku dirinya sebagai teman, dirinya sebagai saudara, bahkan menganggap kita ini dalam satu persaudaraan. Ternyata di dalam hatinya ada sikap iri dengki. Berhati-hatilah dengan orang semacam itu. Menyikapi perbuatan pengkhianatan ini, Buya Hamka sendiri pun juga pernah mengalaminya, teman-teman semua. Beliau ditangkap di penjara, dikhianati oleh orang lain. Dan ketika beliau jatuh dalam keadaan terpuruk, teramat banyak orang-orang yang mengaku dekat, mengaku saudara, kabur meninggalkannya. Daripada sikap Hamka ini, kita bisa mengambil hikmah, teman-teman semua, bahwa Buya Hamka tidak pernah membalas dendam kepada mereka. Yang beliau ajarkan kepada kita adalah apa? Balas dendam terbaik terhadap pengkhianatan adalah apa? Balas dendam terbaik terhadap pengkhianatan adalah tetap melangkah maju dengan kepala tegak. Artinya, bagaimanapun besarnya pengkhianatan yang menerpa diri kita, tetaplah kita melangkah maju. Tetaplah kita menjalani kehidupan. Tetaplah kita membangun peradaban. Jangan hiraukan suara-suara anjing-anjing yang menggonggong itu. Dan wajib diingat kembali pesan Buya Hamka. Ketika kita dikhianati orang lain, maka janganlah dirimu itu hancur karena pengkhianatan tersebut. Tetapi jadilah pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan tetap pegang teguh prinsip kebenaran. Sebagai akhir kata, teman-teman semua, hidup ini penuh dengan ujian. Dan salah satu ujian terberatnya adalah apa? Pengkhianatan. Terlebih lagi, pengkhianatan ini terjadi yang dimana dilakukan oleh orang-orang terdekat kita atau bahkan oleh saudara kita. Sekalipun demikian, ingatlah bahwa sekecil apapun perbuatan orang lain kepada kita, yakinlah bahwa akan Tuhan balaskan hal itu. Betapa banyak pun yang kita miliki hilang diambil oleh mereka, yakinlah asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha. Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada yang hilang tersebut. Sehingga jika keyakinan tersebut yang tertanam dalam diri kita, tidak perlu lagi kita takut akan perilaku-perilaku orang pengkhianat, orang yang merugikan kita. Sekalipun berapa banyak pun orang yang berkhianat, tetaplah kita melangkah maju untuk membangun, untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan tetap teguh memegang prinsip-prinsip kebenaran, teman-teman semua. Sekian dari saya, teman-teman semua, terhadap konten yang sangat singkat ini. Semoga berkenaan dengan pengkhianatan ini dapatlah kita ambil pembelajaran. Bahwa musuh itu bukanlah orang-orang di luar, tetapi musuh kerap kali adalah orang-orang yang masuk dalam lingkungan diri kita. Hati-hati akan hal itu. Dan ingatlah bahwa becik ketitik Allah ketoro. Bahwa kebaikan apapun, sekecil apapun itu akan terlihat. Dan kejahatan sekecil apapun pasti akan terlihat. Oleh karena itu, teman-teman semua, perdalamlah hati kita. Sering-seringlah kita untuk tazkiyatun nafas. Membersihkan jiwa, membersihkan hati. Agar apa? Agar kita menjadi orang tahu sebelum orang-orang lain tahu. Sehingga hati yang bersih inilah yang akan menuntun kehidupan diri kita. Hati yang bersih inilah yang akan menuntun siapa orang yang jahat, siapa orang yang baik. Dan hati yang bersih inilah yang akan menjadi petunjuk bagi kita ketika kita diterpa dalam berbagai problematika kehidupan. Wallah muwafiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka.